Bahkan kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak, alhamdulillah pagi ini kita dikumpulkan tentu hadir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sedang dalam perjalanan dilancarkan dan kita mulai alhamdulillah lebih pagi, nampaknya kelihatan lebih fresh, lebih segar. Ya, nggak tahu kedepannya seperti ini terus-terus. Dan insya Allah hari ini jadi hari terakhir kita bersama surat At-Tur, dan karena ini kajian perpisahan dengan surat At-Tur, jadi tadabburnya, tilawahnya kita dari awal sampai akhir. Insyaallah. Seperti biasa saya baca, silahkan diikuti sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim manshur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون
قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين
أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Alhamdulillahirabbil alamin. Capek. Mudah-mudahan jadi syafaat untuk kita semua bacaan Al-Quran yang kita baca, surat At-Tur dan surat-surat yang lain insyaallah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma
Bapak Ibu, surat At-Tur seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya dimulai dengan sumpah. Sumpah dengan Tur, sumpah dengan Kitabil Mastur, sumpah dengan Rabbin Mansyur, sumpah dengan Baitil Ma'mur, sumpah dengan Saqfil Marfu' dan Lahdil Masjid. Demi bukit, demi kitab yang ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali Allah bersumpah. 5 kali Allah bersumpah dengan bukit, dengan kitab yang ditulis pada lembaran, dengan Baitul Ma'mur, dengan atap yang ditinggikan, dan lautan yang di dalam tanahnya ada api. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya 2. Azab Allah pasti terjadi. Kalau sudah terjadi tidak bisa ditolak. Dan azab ini bagi mereka yang al-mukadzibin. Sumpah, azab, dan korbannya. Dan siapa yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat At-Tur ditutup dengan penutup yang menghubungkan dan mengingatkan kembali dengan pembukanya. Bentar. Sepertinya saya sudah menyiapkan sekedapnya. Di akhir surat At-Tur Allah kembali mengingatkan kita, mereminder bahwa Al-Quran ini sambung menyambung menjadi satu. Itulah surat At-Tur. Itulah surat At-Tur. Nah ya, betul, sudah kita siapkan. Nah. Wa iyyaru kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun marhum. Dan kelihatannya, wa iyyaru, dan jika mereka melihat sebagian dari langit runtuh atau gugur, wa iyyaru kisfan minas samaa'i saqitan yaqulu sahabun marhum, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Di awal surat At-Tur Allah menyebut mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Mukadzibin ini sejelas fakta apapun di depan mata, mereka akan menolak realita. Mereka akan menafsirkan semua fakta sesuai dengan apa yang nyaman buat pikiran mereka, yang selaras dengan emosi mereka. Sahabun markum, itu cuma awan yang bertindih-tindih, padahal langit yang sudah runtuh. Ini faktanya, ini persepsinya. Faktanya langit runtuh, persepsinya awan yang, karena mereka nggak mau mengakui bahwa hari kiamat itu benar-benar nyata kejadian. Ada tipe orang yang sudah dikasih tahu berkali-kali, tapi masih keras kepala gitu. Datanya begini, faktanya begini, saya tetap nggak percaya. Itu namanya mukadzibin. Di awal surat At-Tur Allah ingatkan, fawailu yauma, celakalah hari ini bagi mereka yang selalu mukadzibin. Mukadzibin ini sudah lebih dari orang yang materialistis. Karena orang yang materialistis itu seeing is believing. Kalau sudah melihat saya percaya. Itu ketinggali langitnya runtuh, masih kira jangan percaya, lebih dari orang yang materialistis. Saya tuh punya uang di rekening, saldo saya 200 triliun. Nggak percaya. Kemudian dibuka aplikasinya misalnya. Bohonglah, waduh. Itu namanya mukadzibin. Orang yang hanya percaya kalau sudah melihat, tapi sudah dikasih lihat masih juga nggak percaya. Maka kadang masalah orang itu bukan cuma di akalnya, bukan cuma di matanya, bukan karena saya tidak melihat, saya tidak mendengar, dan saya tidak mengerti. Kadang masalah yang terberat, inti dari masalah itu adalah hatinya. Kita pernah sampaikan ada yang namanya keraguan intelektual, ada yang namanya keraguan spiritual, gitu ya. Allah memisahkan antara syakun dan raibun. Kalau syak itu ragu karena belum ada datanya, logis, saya masih ragu karena datanya belum meyakinkan. Tapi kalau raibun, sudah dikasih data yang meyakinkan, masih juga nggak percaya. Namanya mukadzibin. Ada mukadzibin di lisan, ada mukadzibin di perbuatan. Dan ini termasuk mukadzibin di lisan. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu awan
awan yang bertindih. Saya adalah utusan Allah, ini mukjizatnya ayat sama sihir. Saya adalah utusan Allah, saya akan kasih tahu berita di masa depan, berita di masa lalu. Kamu dukun. Yang disebutkan oleh mereka ke Rasulullah SAW. Saya adalah utusan Allah, kata-kata saya itu yang biasa kalian dengarkan. Tapi ini bukan kata-kata saya. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Anda penyair. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Disebut sahir, disebut kahin, disebut kadhib dan seterusnya. Jadi kita pernah sampaikan surat Al-Isra saat mereka meminta banyak permohonan, kama zamta alaina kisafa, di surat Al-Isra ayat 92-an. Pernah kita sampaikan ini ya. Diduplikat saja biar. Nah, ini dia. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Pernah ayat ini kita singgung. Dan mereka orang-orang musyrik Mekah berkata kepadamu, kami sekali-kali tidak akan beriman sampai engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Imannya dikaitkan dengan bukti yang bisa kelihatan dengan mata. Materialistis. Seeing is believing. Muhammad, Mekah itu padang pasir, Mekah itu kurang air, ada air Zam-Zam tapi ya cuma di satu titik. Kami ingin Mekah semuanya penuh dengan mata air. Kalau engkau bisa tafjur lana minal ardi yanbu'a, banyak mata air di kota Mekah, kami akan percaya. Sampai engkau bisa memunculkan mata air di Mekah, kami enggak akan percaya dulu. Atau yang kedua, au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau memiliki kebun kurma dan anggur, lalu kau alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya. Bahasanya jannah. Jadi Muhammad, jangan terlalu banyak cerita surga setelah meninggal dunia. Bawa penggalan surganya ke kota Mekah biar kami percaya, supaya kami bisa melihat previewnya, trailernya. Oh, inilah surga nanti di akhirat. Kalau engkau bisa menjadikan Mekah sepenggal Firdaus di muka bumi, kami akan percaya. Autus kita sama kama za'amta alaina kisafa. Redaksi ayatnya mirip dengan surat Al-Tur. Wa iyarau kisfam minas sama. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping di atas kepala kami sebagaimana engkau klaim. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Sudahlah, jangan pakai perantara. Engkau menerima wahyu dari Allah, undang saja Allahnya biar langsung ketemu dengan kita, enggak usah pakai perantara. Enggak usah ada rasul segala macam. Ajak Allah langsung ketemu dengan kita, atau Jibrilnya biar bertemu dengan kita langsung. Kalau kami ketemu Jibril dan Jibril menyampaikan Quran langsung ke telinga kami percaya. Atau 93. Aw yakuna laka baitun min zukhruf. Atau engkau memiliki sebuah rumah dari emas. Kalau Anda seorang miliuner, kentutnya jadi sabda. Tapi kalau enggak punya rumah dari emas, maka la'anan lah. Engkau punya rumah dari emas. Orang kaya raya, elit global. Au yakuna laka baitun min zukhruf au tarqa fis sama. Muhammad, Anda bilang bahwa wahyu ini datang dari langit. Jibril datang dari langit, dari Lauhul Mahfuz. Kenapa enggak ngambil sendiri? Anda mengklaim pernah Isra dan Mi'raj. Kenapa enggak balik lagi ngambil wahyu sendiri? Kenapa harus diantar jemput pakai malaikat? Au tarqa fis sama. Atau Anda naik ke atas langit. Tapi tunggu dulu. Kami tidak akan percaya engkau naik ke langit sampai engkau turun dari langit membawa buku dan kitab yang bisa kami baca. Bahkan melihat Rasulullah turun dari langit pun belum percaya. Kalau mana bukunya? Kami pengen baca sendiri. Dan jawaban dari Rasul, qul, sampaikan, jawab wahai Nabi, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Kenapa Allah menolak untuk memberikan tanda atau tantangan
orang musyrik, orang kafir ke Rasulullah SAW. Karena sekali tanda diberikan dan mereka masih kufur, hukumannya dahsyat. Lebih baik tanda yang nyata tidak diberikan, tapi mereka masih diberi kesempatan untuk tobat, daripada sekali dikasih tanda yang mereka minta dan masih kufur. Itu jangankan orang-orang kafir, ibu bapak yang Allah muliakan, bahkan orang beriman kalau minta tanda ke Allah dan sudah dikasih kemudian masih nggak percaya, itu bisa jadi hukuman besar. Di kisah Hawariyun ya, saat Nabi Isa meminta dikasih Maidah, hidangan dari langit. Jadi murid-muridnya Nabi Isa, 12 muridnya Nabi Isa atau ya Hawariyun, mereka minta ke Nabi Isa, wahai Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Hal yastati'u rabbuka ayyunzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa putra Maryam, apakah Tuhanmu sanggup menurunkan hidangan dari langit untuk kami? Snack-snack buat majelis taklim, makan siang buat semua hadirin. Bisa nggak sih Allah ngasih makanan dan konsumsi untuk makan siang kita berupa nasi Arab dan kambing guling serta unta bakar? Ma'idatan minas sama'. Kata Nabi Isa, ittaqullah in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian beriman. Kata Hawariyun, ini Hawariyun. Hawariyun itu ring satunya Nabi Isa alaihi salam, circle satunya. Panitia majelis taklim nalah. Hawariyun ring satunya, mereka orang-orang yang betul-betul mensupport Nabi Isa alaihi. Bahasa Al-Qur'annya Ansarullah. Ansarullah, penolong-penolong Allah Subhanahu wa taala. Petugas dakwahnya. Jawaban mereka, qalu nuridu an na'kula minha. Kami hanya ingin makan dan hati kami ingin tenang. Ini luar biasa. Kalau makanan datang dari Allah dan halal, maka hati tenang. Kalau makanan datang dari yang tidak halal, hati tidak akan tenang. Nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Hingga Nabi dalam hadis hadis keempat atau hadis ke-6 tentang halal, haram, syubhat. Pembukanya itu halal, haram, syubhat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara halal, haram ada yang syubhat. Menjaga diri dari yang syubhat, menjaga agamanya dari ketergelinciran. Siapa yang mendekati yang syubhat, maka dia akan mendekati yang haram. Sungguh di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik, kalau dia buruk maka buruk. Apa hubungannya halal, haram, syubhat dengan hati, dengan qalbu? Ini hubungannya. Kalau yang dimakannya datang dari Allah, yang halal-halal, yang baik-baik, maka hatinya wa tatma'inna qulubuna. Hatinya akan tumanina. Kami ingin makan dari hidangan itu dan supaya tenteram hati kami, supaya kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami akan menjadi orang yang menyaksikan hidangan. Jadi apa yang membedakan kalau begitu antara orang musyrik Mekah dengan Hawariyun? Yang satu musyrik, yang satu kafir. Dua-duanya sama-sama minta tanda, minta bukti, minta mukjizat yang mind blowing, yang di luar nurul, yang gak habis pikir manusia untuk memikirkannya. Bedanya Allah tahu, Hawariyun kalau diperlihatkan tanda, mereka akan bertambah imannya. Orang musyrik kalau diperlihatkan tanda, mereka akan makin denial, makin menyangkal, makin susah imannya, dan justru itu makin membuat mereka kehilangan kesempatan untuk tobat dan masuk Islam. Jadi kadang salah satu bentuk sayang Allah itu adalah tidak memberi, justru untuk memberi. Nggak ngasih mukjizat, nggak ngasih tanda, tidak memperlihatkan tanda kebesaran, justru untuk memberikan kesempatan supaya nanti bisa tobat. Karena sekali tandanya diperlihatkan dan mereka nggak beriman, sudah. Lihat di ayat ini saat Nabi Isa berdoa, dan ingatlah ketika Nabi Isa berdoa, ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah
kiranya kepada kami satu hidangan dari langit yang turunnya menjadi hari raya bagi kami dan orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Di ayat 115 Allah tegaskan, kalau sudah saya turunkan dan kemudian ada yang kafir masih tidak percaya, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau mukjizat sudah turun, kalau ayat sudah diberikan dan masih ada yang kufur, aku akan siksa dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia. Apalagi kalau yang kufurnya adalah Hawariyun. Nah, tidak semua pengajuan proposal mukjizat di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan susah, tapi bahaya. Bahaya kalau di ACC, bahaya kalau di-approve, bahaya kalau diiyakan. Allah tahu mereka akan seperti apa ke depannya. Ini ayat yang pertama ya. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Mukadzibin. Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, maka biarkanlah mereka. Bapak Ibu, tidak semua orang yang menolak, membantah, menyangkal dan berdebat harus dilayani. Tidak semua keributan harus kita engage di sana. Kadang tidak terlibat itu menyehatkan mental. Apalagi kalau sudah tak percaya, menolak. Fadzarhum, biarkan mereka. Maka biarkan mereka. Sudah ngasih tahu, ini saya nabi, ini wahyu, Allah sudah mengirim saya, utus saya, Al-Quran adalah firman Allah. Nggak percaya, tetap nggak percaya. Ada hari kiamat, nggak percaya. Yang nyuruh untuk membiarkan, apa istilahnya, seni mengabaikan dalam Al-Quran. Seni mengabaikan dalam Al-Quran. Tidak semua perdebatan harus dilayani, terutama kalau perdebatan orang yang sudah dikasih data, orang yang sudah diberikan fakta, orang yang sudah dihadapkan dengan realita, masih terus menyangka komadinya. Jadi ada batas, ada titik yang kita jangan mubazir. Bukan mubazir, jangan musrif, jangan israf. Berlebihan dalam menguras emosi, menguras perhatian. Tidak semua orang layak untuk mendapatkan perhatian kita saat mereka menolak untuk diperhatikan, saat mereka menolak untuk mengakui, saat mereka menolak untuk dibaiki, saat mereka menolak untuk didakwahi, padahal sudah dikasih ya dalilna, ya Qur'anna, ya hadisna, ya buktina. Kalau menolak seperti si fulan, ngarep percaya, fadzar kumadinya. Terserah. Dan ini menyehatkan mental Nabi, menyehatkan mental kita juga semua. Tidak semuanya harus dilayani, tidak semuanya harus diikuti, tidak semuanya harus terlibat disengagement, manajemen untuk berlepas tangan dari orang lain. Biarkan mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yaitu pada hari mereka dibinasakan. Bahasa Al-Qur'annya yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. So'ito aslinya itu kesetrum, kena petir, kesambar. Jadi kalau kita megang colokan kesetrum, apalagi kalau sering kesetrum, insya Allah cepat direkrut sama PLN. CV gitu, mau jadi pegawai PLN. Apa pengalamannya? Sering kesetrum, bagus, cepat langsung jadi direktur. Yus'akun, so'ito itu artinya kesetrum. Abentar gitu ya, kena petir. Dan ayat 45 masih satu rangkaian dengan ayat 44. Karena ayat 44 langit runtuh, mereka menganggapnya seperti awan yang tertindih. Tunggu sampai mereka kebentar, tunggu sampai mereka kena petirnya. Masih ingat kajian kita terakhir akhir zaman apa? Banyak petir di akhir zaman. Banyak petir di akhir zaman. Dan ini salah satu bentuk siksaan Allah di dunia
sebelum nanti siksaan Allah di akhirat. Yauma tamurus sama'u maura. Awal surat At-Tur. Jadi ayat Al-Quran dengan kajian hadis Rasulullah SAW semuanya satu kesatuan karena keluar dari satu sumber. Kalau sumbernya beda, ya beda juga. Di ayat pertama surat di awal-awal ayat surat Tur, Inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yauma tamurus sama'u maura. Kalau azab sudah turun, kalau siksa sudah terjadi, tidak ada yang bisa menolaknya, dan hari itu langit benar-benar berguncang. Dari guncangannya kemudian ada yang berjatuhan. Tapi saat jatuh kata manusia yang mendustakan, itu hanya awan yang bertindih. Jadi awal surat dengan akhir surat nyambung. Dan ini bukan tulisan. Ini verbal. Al-Quran itu turun tidak dalam bentuk tulisan. Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk oral, dalam bentuk verbal, tulisan. Dalam bentuk apa? Lisan. Agak susah kita bicara terstruktur dengan sistematis, rapih luar biasa, awal dan akhirnya masih satu tema dan nyambung. Awal dan akhirnya nyambung. Pembukaan dan penutupannya itu sangat klik gitu ya. Terlalu sempurna kalau ini diucapkan oleh manusia. Terlalu perfect kalau ini adalah bahasa kita. Ini ya sudah sering kita cerita, bahkan orang Arab yang jago bahasa sekalipun mereka angkat topi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yauma tamurus sama'u maura, pada hari ketika bumi berguncang, wa tasirul jibalu sayra, dan gunung berjalan, fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Masih saja ada yang mendustakan. Ini awal suratnya, akhir suratnya. Jika mereka melihat langit runtuh, mereka akan bicara, itu hanya awan. Analisa cuaca misalnya, pemantauan dari International Space Station, stasiun luar angkasa. Tenang, jangan panik penduduk bumi. Ini hanya awan yang bertumpuk, bukan fenomena yang lain lagi. Mukadzibin di akhir zaman. Orang yang seperti ini diancam oleh Allah, yus'aqun. Sa'iqa yas'aqu itu kena petir, kilat dan seterusnya. Yauma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Pada hari itu tidak berguna lagi tipu daya mereka dan mereka tidak dapat ditolong. Pada akhirnya mukadzibin kena batunya juga. Pada akhirnya yang mendustakan akan merasakan akibatnya. Artinya, Ibu Bapak, ada orang yang bisa dikasih tahu dengan kata-kata. Ada orang yang hanya bisa dikasih tahu kalau sudah jadi peristiwa dan baru sadar kalau sudah kena batunya. Ulah gitu. Tinggal di tetangga ge siga kitu jadinya. Kade bisi ya bisi ditipu. Ya, tenang lah. Atau sebaliknya. Bukan deh. Ya adil tong ka bapak-bapak wae. Bukan deh lah. Ya deh bukan bisi. Kalau sudah nggak bisa dikasih tahu dengan kata-kata, maka kejadian dan peristiwa yang akan mengganti kata-kata. Namanya mukadzibin. Biarkan mereka sampai pada hari mereka tidak bisa ditolong lagi. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Kemudian di ayat 47, wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan bagi orang yang zalim dan azab, bagi orang yang zalim ada azab selain daripada itu, di bawah itu, ya. Duna dzalik bukan hanya sekedar selain. Duna dzalik itu di bawah itu. Jadi ada azab yang besar, ada azab yang di bawahnya. Duna dari kata dunia. Dunia itu di bawah, lebih rendah. Ada azab di bawah yang lebih rendah daripada yang mereka rasakan nanti, yang mereka rasakan di dunia, tapi mereka tidak menyadari, mereka tidak tahu. Wasbir, dan bersabarlah. Wasbir li hukmi rabbika, dan bersabarlah menunggu ketetapan dan hukum Tuhanmu. Bersabarlah saat ini, saat di dunia, saat Al-Quran turun, sampai apa yang Allah janjikan, Allah ancamkan kepada mereka itu terjadi. Ya Allah, iraha tanya hutya itu dihukumna. Sabar.
Ada waktunya, ada masanya. Ya Allah, Israel dijirah atau hancurna ya Allah, dan mereka sudah jahat. Sabar, wasbir li hukmi rabbika. Ya Allah, kalau kita jadi Bani Israel di zaman Fir'aun, kapan Fir'aun ini dibinasakan? Masa orang jolim ke lolos waitina hukuman? Wasbir li hukmi rabbika. Ya Allah, tetangga saya teh tara sholat, tara ngaji, jahat luar biasa, tapi beunghar iraha dihukumna. Wasbir li hukmi rabbika. Ini ibu-ibu banyak yang ketawa menjiwai sekali. Ya Allah, klien saya teh sudah nipu saya, malah makin maju perusahaan hari saya yang jujur, kenapa begini? Kapan orang jahat dapat hukuman? Wasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina, engkau berada dalam penglihatan kami. Wahai Nabi, wahai Muhammad, engkau tidak disia-siakan. Wahai Nabi, saat engkau didustakan, saat engkau berdakwah dan menyampaikan, kami selalu memantau, kami selalu melihat, engkau selalu di bawah pengawasan kami. Nanti kita akan bahas apa hikmahnya, ya. Memandang Al-Quran dalam 4 perspektif, insya Allah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu ketika engkau berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar. 44 sampai 49 ada 3 kata perintah dari Allah. Biarkan, bersabar, bertasbih. Kata perintah ini yang jadi panduan praktis. Kata perintah inilah yang harus dikerjakan oleh Nabi dan juga oleh umat Nabi. Biarkan, abaikan, sabar, tasbih. Jadi saya memberi judul surat At-Tur 44-49 ini dengan judul membangun ketangguhan di era sekarang, di era modern, di era kontemporer. Sebagaimana Nabi tangguh menghadapi elit Quraisy. Yang dihadapi oleh Nabi itu bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng. Yang dihadapi oleh Nabi adalah politisi Quraisy, bangsawan Quraisy, hartawan tanya. Ya, elit, orang-orang elit Quraisy. Sementara Nabi posisinya bukan posisi seperti mereka. Posisinya melawan dari bawah. Dan mereka punya media. Mereka yang mengendalikan massa. Mereka yang menguasai alat keamanan segala macamnya. Nabi ada di bawah mereka. Nabi melawan dan menantang itu semua. Dan Nabi tangguh. 44, 49, perintahnya 3. Fadharhum wasbir wasabbih wasabbih. Biarkan, bersabar, bertasbih dan bertasbih. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini, setidaknya Al-Qur'an itu punya 4 fungsi. Sebagai petunjuk, sebagai huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang kedua sebagai syifa. Syifa itu bukan sekedar obat ya, tapi obat penyembuh. Karena ada obat yang tidak menyembuhkan. Hanya sekedar mengurangi sakit. Tapi penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Atau menyembuhkan, tapi ada efek samping. Hafal doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman, la yughadiru ba'dahu saqama atau la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wa Allah, wahai Allah Tuhannya manusia, anta syafi, kaulah sang penyembuh. La shifaa illa shifauk, tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Isfi anta syafi la shifaa illa shifaan, kesembuhan, la yughadiru ba'dahu saqama, kesembuhan yang tidak ada sakit setelahnya. Bahasa kita apa? Sembuh dan tidak ada sakit setelahnya. Bahasa kitanya, ya Allah, saya nggak pengen ada efek samping dari kesembuhan ini. Sembuh sih alhamdulillah jantungnya, tapi ginjalnya kena. Karena obatnya terlalu keras, ginjalnya kena. Jadi syifaan
tapi setelah itu ada sakoman. Ginjalnya diobati, lambungnya kena karena asam lambung tinggi dan susah makan dan seterusnya. Lambungnya diobati, paru-parunya kena. Paru-parunya diobati, sarafnya kena. Kita ingin syifaan la yughadiru ba'dahu saqama. Kalau sembuh, sembuh total. Kalau sembuh nggak ada efek samping, dan kalau sembuh bukan sekedar menghilangkan sakit. Dan Al-Quran disebut oleh Allah sebagai syifa, sebagaimana madu dalam Al-Quran juga disebut syifa. Memang kalau minum madu nggak langsung saat itu juga langsung sembuh begitu ya. Efeknya itu nggak instan memang. Tapi Allah menyebutnya syifa. Al-Quran sebagai syifa, Al-Quran sebagai nur. Kalau ada blind spot karena gelap, maka Al-Quran bisa memberikan insight dan enlightenment, pencerahan. Saya nggak bisa melihat di sana karena gelap, terlalu jauh. Kemudian lampunya di lampu jauh. Kita bawa mobil pakai lampu dekat, nggak kelihatan. Mau nyusul, mau ngebut, mau kencang, lampu jauh kelihatan baru berani kencang. Al-Quran sebagai nur dan Al-Quran sebagai rahmah. Kita lihat ayat Al-Qurannya. Ya. Hudaw wa rahmah wa shifaa'un lil mu'minin. Kita akan mencoba mentadabburi dengan 4 pendekatan ini. Surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Syifa, huda, rahmah. Di surat Al-Hadid Allah menyebut wa aminu bima anzalna ilaikum wan nural ladzi, dan berimanlah kepada cahaya yang sudah kami turunkan kepada kalian. Jadi 4 ini semuanya surat At-Taghabun ayat ke-8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang telah kami turunkan. Baik. Fungsi Al-Quran sebagai panduan praktis atau huda, sebagai obat penyembuh, syifa, sebagai nur, pencerahan, dan sebagai rahmah. Kita cari, kita analisa, kita lakukan pendekatan ayat 44 sampai ayat 49 dengan 4 hal ini. Petunjuk praktis apa yang bisa kita dapatkan dari ayat 44 sampai 49? Obat penyembuh apa yang bisa kita konsumsi? Ya. Kemudian pencerahan apa yang kita dapatkan dari ayat Al-Quran ini, dan bentuk kasih sayang Allah dari ayat 44 sampai 49. Yang pertama hudanya, panduan praktisnya, ya. Kebenaran, al-haq. Bahasa kitanya realitas objektif, ya, al-haq dengan beragam makna al-haq itu nggak butuh validasi manusia. Anda mau mengakui benar atau tidak, Anda mau menyebutnya ini awan yang bertindih-tindih, ini adalah langit yang runtuh. Saya punya emas, kuningan. Pendapat Anda tidak mengubah emas saya jadi kuningan. Kata-kata manusia tidak mengubah realita. Komentar orang tidak mengubah siapa saya sesungguhnya. Saya mengerjakan ini karena Allah, misalnya. Lillah. Orang berkomentar, waduh, pasti ada motif lain. Bohong, pasti pengen ini, pengen itu. Kata-kata orang itu tidak mengubah saya mengerjakan ini lillah. Saya ini air, isinya air minum. Mau atau air keras, sama cai aki. Sama omongan orang itu tidak mengubah bahwa ini air yang bisa diminum. Ini langit runtuh, kata orang-orang yang mukadzibin, itu awan yang tertindih. Jadi penolakan terhadap fakta tidak akan mengubah fakta yang sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan panduan yang tadi kita sampaikan, berhenti berdebat sia-sia. Kalau seseorang jelas-jelas menolak realitas yang ada di depan mata,
Jadi A sudah nggak percaya lagi, ibu sudah nggak percaya lagi, kumadinya. Fadharhum. Mengabaikan bukan apatis. Kalau apatis itu sejak awal sudah nggak, sejak awal tidak menyampaikan data, sejak awal tidak menyampaikan fakta, sejak awal tidak pernah menjelaskan, itu namanya apatis. Tapi kalau sudah menjelaskan dan ternyata ada penolakan, itu bukan apatis. Batasannya jelas begitu ya. Kapan disebut apatis, kapan disebut fazarhum hatta yulaku. Kemudian tadi kita sampaikan ada fazarhum, ada wasbir, ada wasabbih. Dan ini satu rangkaian yang luar biasa. Karena untuk mengabaikan sesuatu itu butuh energi juga. Lah kepikiran wae atuh buatan. Ditolak, didustakan, dihina, diejek, disebut dukun, disebut tukang sihir, disebut ini, kata Allah fazarhum. Menjalankan perintah Allah untuk mengabaikan itu tidak segampang mendelete postingan orang lain atau mendelete komentar netizen dan haters, walaupun sudah didelete di laman kita, tapi kata-katanya sudah kebaca. Kok Allah teh abaikan? Saya Allah ngabaikan, nyasap usaha terus, abaikan terus. Ya Allah, saya sudah diperlakukan gak enak oleh pasangan, abaikan. Tapi dah kepikiran lain. Karena sebelumnya Rasulullah sudah disebut macam-macam, syair, kadhib, kahin, dan seterusnya. Mengabaikan yang menyita pikiran, bersabar dalam berdakwah, dan untuk terus berbuat baik harus ditenagai oleh fasabbih dan wasabbih. Apa bedanya wasabbih yang pertama dengan fasabbih yang kedua? Kalau kita kembali ke ayatnya, fasabbih yang pertama di ayat 48, ini fasabbih di siang hari. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, saat kalian berdiri, saat kalian tegak, saat kalian beraktivitas di siang hari. Dan wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum, dan bertasbihlah di malam hari dan di waktu fajar. Jadi apa kesimpulannya? Perbanyak tasbih siang dan malam. Siang-siang perbanyak tasbih, malam-malam perbanyak tasbih. Saya pernah menyampaikan berulang-ulang ya tentang tasbih ini. Mau malam mau siang tasbih. Kenapa tasbih? Kenapa saat Rasulullah tertekan? Kenapa saat Rasulullah didustakan? Kenapa saat Rasulullah kemudian dihinakan, diejek dengan kata-kata bullying, verbal, macam-macam? Perintahnya wasabbih. Tenaganya, bahan bakarnya itu tasbih. Untuk mengabaikan mereka dan untuk terus bersabar dalam dakwah, bahan bakarnya adalah tasbih. Kenapa tasbih? Karena yang sempurna hanya Allah. Kita nggak sempurna. Ibu bapak yang Allah muliakan, mudah untuk mengucapkan tasbih, tapi jadi ujian untuk mengamalkan tasbih. Seringnya kita sampaikan ini, mengaplikasikan tasbih. Kalau mengucapkan tasbih, beliau juga bisa. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, ibu kaya. Gampang dilatih. Tapi yang susah, mengaplikasikan tasbihnya itu sendiri. Tasbih maha suci Allah, yang suci Allah, yang perfect Allah, yang tidak ada kekurangan Allah. Saya banyak kekurangan. Saya manusia biasa. Saya bukan manusia yang sempurna seperti Al-Khaliq yang sempurna. Dan itu mereduksi kekecewaan dan ketegangan. Wajarlah ada saya yang tidak sempurna. Itu maknanya subhanallah. Wajarlah yang sempurna cuma Allah. Di surat yang lain kita pernah bahas ini ya, seingat saya kita pernah bahas surat Al-Hijr ayat terakhir. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Makna ayatnya enggak jauh berbeda, cuman momennya saja yang berbeda. Tapi terapi dan panduan praktisnya selalu sama. Kalau
dadamu menjadi sempit karena omongan mereka, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Sungguh kami tahu dadamu jadi sempit disebabkan ucapan mereka. Bahasa kita sekarang, Allah memvalidasi emosi Rasulullah gara-gara dibully oleh netizen, haters, orang musyrik, orang kafir. Pak lagi sedih ya. Saya tahu perasaan orang yang lagi dibully seperti itu. Yang sabarnya. Itu makna ayat walaqad na'lamu. Jadi kalau Nabi saja emosinya divalidasi oleh Allah, kita jangan suka mengabaikan perasaan orang yang dibully secara verbal. Gitu wae meni baper. Masuk gitu wae meni FXMR. Gitu wae meni curi. Mental puyung didinya mah. Laki-laki itu tidak bercerita, apal-apal setruk. Nabi, laki-laki yang gagah perkasa, fisiknya luar biasa, gitu. Tapi omongan orang itu ngefek ke hati beliau. Kalau nggak ada ayat ini, kita cuma bisa berprasangka baik ke Rasulullah. Kalau nggak ada ayat ini, kita nggak bisa meraba, kumaha sih Rasulullah kalau disebut moa Rasulullah piraku Rasulullah baper. Masa Rasulullah terpengaruh hatinya. Tapi dengan ayat ini kita tahu dalamannya Rasulullah itu seperti apa. Nabi saja dadanya bisa jadi sempit gara-gara omongan dan kata-kata mereka. Maka hati-hati dengan lisan, karena lisan lebih tajam daripada pedang. Betul. Walaupun tidak ada yang tajam di sini, alhamdulillah, namun tajam saya orang tua banyak. Nyeri. Kata jos. Tapi tumpulnya lisan ternyata kalau bahasa Nabi lebih mengerikan, bukan sekedar lisan lebih tajam dari pedang. Fahal yakubun nasu ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Wahai Muaz, ini waktu Nabi menyampaikan bahaya lisan. Sampai Muaz bertanya, "Ya Rasulullah, awa mu'akhadzuna bima naqul?" Apa kita akan dihukum, disiksa gara-gara ucapan kita? Pandangan Muaz, ya yang akan dihisab itu apa yang kita lakukan, pekerjaan perbuatan. Omongan mau dihisab, nggak akan dicatat. Kata Nabi, sakilat kayak Muaz, ibumu akan kehilangan wahai Muaz. Ini bukan doa buruk, tapi ini gaya ungkapan dalam bahasa Arab yang hari Muaz. Jadi ada gaya bahasa di setiap bahasa yang kalau diterjemahkan ke bahasa lain tuh feel-nya kurang dapat. Kalau dulu ada istilah apa? Mungkin lu jauh. Cuma terjemahkan ke bahasa Sunda atau bahasa Arab gitu. Wajhuka ba'idun. Atau misalnya begini, bapakmu gitu. Terjemahkan ke bahasa Arab mau dapat abuka. Abuka. Feel-nya enggak dapat begitu. Feel-nya enggak dapat. Sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Ibumu akan kehilangan wahai Mu'az. Maksudnya Rasulullah mendoakan Mu'az jadi piatu, yatim, kehilangan ibu, bukan ke arah situ. Atau rohima anfun, summa rohima anfun, summa rohima anfun. Hidungnya pesek. Hidungnya pesek. Ini idiom atau peribahasa begitu ya dalam bahasa Arab yang terjemahannya nggak bisa letterlock. Kata Nabi, sakilat ka ummuk. Wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Muaz, bukankah banyak orang yang terperosok di neraka gara-gara lisannya? Gara-gara lisan. Baik. Di surat An-Nahl ini, di surat Al-Hijr ayat terakhir ini, Allah memvalidasi emosi Nabi. Kalau beliau sedih dan dadanya sempit gara-gara komentar orang, maka yang diperintahkan, yang harus dikerjakan, fasabbih bihamdi rabbik. Perbanyak bertasbih dengan memuji Tuhan. Kembali Allah memerintahkan, wahai Nabi, kalau mereka mendustakanmu, kalau mereka mengejekmu, di surat At-Tur, biarkan mereka. Wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang baik.
bersabarlah dan bertasbihlah. Karena tasbih ini tenaga, bahan bakar untuk Pak Ustadz, gimana caranya saya bisa melupakan kata-kata orang-orang? Perbanyak ingat Allah, biar ingat manusianya jadi tersikir. Jadi ya memang butuh mujahadah, ya. Butuh effort, butuh olahraga, butuh usaha. Kepikiran wae, siapa yang kepikiran? Manusia. Saya pengen Allah yang mendominasi pikiran saya. Kumaha carana? Sok perbanyak tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang sempurna hanya Allah, saya tidak sempurna. Wajar kalau saya dibeginikan. Allah saja yang sempurna. Dizolimi. Allah dizolimi nggak, Bu? Allah dizolimi? Allah dizolimi. Dan kezoliman yang paling besar ke Allah adalah menduakan Allah. Makanya di ayat ini lihat. Ayat sebelumnya. Di ayat 94, sampaikan dakwah secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang musyrik. Kami memelihara engkau dari kejahatan orang yang mengejekmu. Wahai Muhammad, orang yang mengejekmu itu adalah orang yang sudah menduakanku. Bahasa lainnya begini, wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai utusanku, jangan kaget ya, karena aku adalah yang pertama kali mereka jahati. Kalau mereka sudah jahat kepadaku dengan menduakanku, normal kalau engkau jadi korban berikutnya. Itu makna ayat alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Mereka mengejekmu karena sebelumnya mereka sudah menduakanku. Kalau sudah zolim ke Allah, jangan harap bisa adil ke manusia. Kalau sudah zolim kepada Tuhannya, jangan harap bisa baik kepada utusan Tuhannya. Jadi ada orang yang jahat, misalnya, luar biasa. Naon sih saya gitu-gitu teuing. Kamu kakak ibu. Ke ibu kandungnya saja dibegitukan. Oh, pantesan. Kalau ke orang tuanya sendiri dia sudah durhaka, jangan harap ke orang yang di bawah itu mereka akan bisa berbuat baik. Kenapa sih dia kok galak banget ke anak saya? Jangankan ke anak ibu, anaknya sendiri aja diusir. Anaknya sendiri juga disiksa. Kok mau ke anak ibu mah, anak batur? Gitu. Itu gaya bahasanya begitu. Wahai Nabi, jangan sedih. Kami tahu isi hatimu, karena aku dijahati juga oleh mereka, aku diduakan oleh mereka. Jadi kalau gaya bahasa manusia itu, I feel what you feel. Menuju sedihnya, ya. Saya juga bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Karena dia pernah jahat ke saya tahu apa yang ibu rasakan. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Muhammad dan ke kita. Allah tahu isi hati manusia, dan Allah masih tahu kieu carana. Abaikan, ing sabar, dan perbanyak mengingatku. Perbanyak bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hudanya, ini panduan praktisnya. Obat penyembuhnya. Apa syifa yang bisa kita dapatkan dari 44 sampai 49? Nah, ini yang mungkin sering kita rasakan, ya. Capek mentalnya, frustasi, burnout, lelah, sudah putus asa barangkali, sudah ngasih tahu, sudah berdakwah, tapi hasilnya nihil dan penolakan terus-terusan datang. Ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan direspon dengan mukadzibin, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Dan kelelahan. Ini memang fitrah kita. Fitrah kita berharap usaha kita itu berhasil. Betul? Normal. Kalau kita pengen kita berusaha, kita pengen berhasil. Normal? Manusiawi sekali. Nggak ada manusia yang saya akan berusaha dan saya ingin gagal. Malah ya. Normal, saya berusaha, saya ingin berhasil. Tapi saat terlalu fokus dengan ingin berhasilnya dan abai dengan fokus untuk berusahanya, di situ pasti akan kecewa. Di situ pasti lelah, di situ frustasi, di situ burnout, karena harapannya bukan memperbaiki, meningkatkan
effort, tapi menggantungkan diri ke wilayah yang itu wilayah Allah. Itu wilayah yang di luar kendali kita. Yang ada di bawah kendali kita adalah ikhtiarnya. Dan penyembuh terkuat untuk rasa kesepian, putus asa. Ada kalimat di ayat tadi, fa innaka bi a'yunina. Wahai Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasul, engkau ada di bawah pantauan kami, engkau ada di bawah penglihatan kami, aku selalu membersamaimu. Fa innaka bi a'yunina. Kita tidak sendiri dan kita enggak sia-sia. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan Nabi, wahai Nabi, kerahkan semua effortmu hanya untuk dilihat oleh Allah saja. Masih ingat ya kata-katanya Ali bin Abi Thalib? Kata Ali bin Abi Thalib, zuqtu thayyibati kullaha falam azuk atyab minal afiyah. Saya sudah mencicipi semua kenikmatan dan tidak ada yang lebih nikmat daripada sehat dari penyakit hati dan sehat dari penyakit jasad, namanya afiyah. Wa dhuqtul mararati kullaha, dan saya sudah merasakan semua berbagai macam kepahitan. Falam adzuq amarra minar raja'i ilan nas, dan tidak ada yang lebih pahit daripada menggantungkan harapan kepada manusia. Dilihat oleh manusia, diapresiasi manusia, dipuji oleh manusia, dihargai oleh manusia, diterima kasihi oleh manusia, dibanggakan oleh manusia. Saya sudah merasakan dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharap kepada manusia. Maka Allah ingatkan Nabi, wahai Nabi, kalau mereka mendustakanmu, saya selalu melihatmu. Jadi pindahkan fokusnya bukan untuk mereka, tapi untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun masih terus di reminder oleh Allah, saya yang melihat, saya yang melihat, saya yang melihat. Fa innaka bi a'yunina. Engkau ada dalam pantauan kami. Dan ini Bapak Ibu, kita usaha mati-matian. Seringkali merasa sia-sia saat tidak melihat hasilnya di orang. Betul? Ternyata gak berhasil, sia-sia usaha saya. Kata Allah, fa innaka bi a'yunina. Saya melihat. Gak sia-sia, saya lihat. Dan kalau Allah sudah melihat, Allah gak pernah lupa apa yang sudah dilihat. Allah gak pernah lupa apa yang sudah kita kerjakan. Fa innaka bi a'yunina. Kemudian di ayat 44 sampai 49 ada obat penyembuh yang tadi kita contohkan. Irham Fir'aun tadi hukum. Kapan Binyamin Netanyahu dapat hukumannya? Orang jahat tidak selalu menang dan lolos, walaupun waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Keadilan pasti datang, dan ini menenangkan hati orang-orang yang jadi korban kezaliman, bahwa kezaliman tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Mana ayatnya? Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari mereka akan dibinasakan, kena petir. Pada hari itu tidak berguna sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Orang yang zalim akan kena azab. Dan yang lebih kecil dari itu, tapi mereka tidak mengetahui. Jadi ini obat penyembuh. Salah satu kepuasan batin kita kalau melihat orang yang jahat ke kita, kena batunya, terus bu, itu manusiawi sekali. Hanya kadang, was, yang nyebut was. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Lihat ayat. Kalau nggak ada ayat Al-Quran mungkin seperti yang emosional sekali begitu ya. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Maaf. Wa yudhib ghaidha qulubihim. Ya. Surat At-Taubah 14:15. Qatiluhum
yu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghayza qulubihim wa yatubullahu 'ala man yasha wallahu 'alimun hakim. Kadang salah satu bentuk siksaan dari Allah adalah tangan-tangan orang yang beriman saat mereka memerangi orang-orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang zalim. Siksa dari Allah bisa datang dari berbagai arah. Bisa lewat bencana alam, bisa lewat penyakit yang mematikan, tersiksa nggak bisa tidur, bisa lewat bisul di mata atau di mana begitu ya, penyakit yang betul-betul menyiksa. Bisa lewat hati yang nggak pernah tenang, bisa lewat tidurnya yang tidak pernah nyenyak, badan sudah capek lah, kepikiran terus-terusan karena sudah membunuh, menggenosida. Tapi ada satu bentuk siksaan dari Allah yang datang lewat tangan orang-orang yang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghukum, mengazab mereka dengan perantaraan tangan kalian. Allah akan hinakan mereka, Allah akan menolong kalian terhadap mereka, dan wa yashfi, dan menyembuhkan sudur, dada qaumin mu'minin, kaum yang beriman, wa yudhhib ghayza qulubihim, dan menghilangkan panas hati orang mukmin. Jadi ternyata siksaan dari Allah, hukuman dari Allah, kalau sudah menimpa kepada orang-orang yang zalim, yang jahat, yang mukazzibin, alhamdulillah, saya betul Bu ya? Itu manusiawi. Al-Quran, Islam, ajaran yang selaras dengan fitrah manusia. Al-Quran itu tidak anti dengan fitrah, enggak. Al-Quran itu fitrah manusia begini, maka Al-Quran ada di sana. Pernah kita cerita, salah satu pemandangan yang dilihat oleh penghuni surga adalah siksaan orang-orang yang pernah meleleweknya di dunia, menertawainya. Pernah ya? Di surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Di ayat ke-29 surat Al-Mutaffifin. Para penjahat itu menertawakan orang yang beriman, ngedip-ngedipkan mata kalau orang beriman lewat. Bahkan mereka pulang dengan gembira dan menyebut, tuh tinggali orang-orang yang sesat. Di dunia mereka membuli, di dunia mereka membicarakan di belakang, di dunia mereka berbahagia, puas saat membuli. Allah tinggalikeun. Bahasa Sundanya tinggalikeun. Falyau, maka pada hari ini alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ada waktunya kalian ketawa, ada waktunya kalian yang akan ditertawakan. Dan yang menertawakan kalian nanti di akhirat, mereka orang beriman sambil duduk di atas dipan, memandang kalian diberikan balasan atas perbuatan di dunia. Ambil ngopi, kemudian video call. Mana Raka? Anas, aya cai teu? Di dunia kan itu lebih memuat. Wa yashfi sudura qaumin, menghilangkan panasnya hati. Makanan teu? Nah, iya teu makanan mata. Alal araiki yang surut. Allah tahu isi hati manusia, Allah tahu fitrahnya manusia, Allah tahu apa yang bisa mengobati kesedihan dan kekecewaan atau mengobati hati orang-orang yang pernah dizalimi. Maka Al-Quran itu sebagai obat penyembuh. Obat penyembuhnya adalah orang jahat tidak akan selalu menang dan lolos nanti. Sekarang gimana? Ayo nama sabar Allah. Karena waktunya belum datang. Fasbir li hukmi rabbik. Panduan praktisnya, obat penyembuhnya, 1 huda, 2 syifa, yang ketiga nur.
Di mana letak nurnya? Ayat 44 sampai 49. Blind spotnya kita, titik butanya yang mungkin sering atau banyak yang nggak melihat titik ini, ya, bahwa masalahnya seringkali bukan di akal, tapi masalahnya di hati. Mukadzibin, ya, bukan hanya mukadzibin itu bukan orang yang tidak melihat fakta, tapi orang yang tidak mau mengakui fakta. Jadi satu nurnya adalah pindahkan fokus dari timeline manusia yang sempit ke timeline Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Ini tentang hukum Tuhanmu, bukan hukum kau. Manusia pandangannya ingin 10 ayeuna mun bisa sama ya Allah, dolimna ayeuna, dihukum lagi ayeuna. Si eta teh jahat ka saya ayeuna, balas ayeuna keneh ya Allah. Kalau begitu, Allah bisa begini. Kalau kamu jahat, langsung dibalas sayang. Alamun kasih saya ulah ya Allah. Kalau saya dolim ke batur, kasih saya kesempatan ya Allah. Misal nanti saya nggak sengaja atau saya misalnya rada ngambek ke anak saya, ya Allah, tolong langsung dihukum. Kalau ke orang lain kita pengen langsung, tapi kalau ke diri sendiri kasih saya kesempatan ya Allah. Sekali, tergelincir lagi, 2 kali ya Allah, tergelincir lagi, 3 kali ya Allah. Ini blind spotnya, ini nurnya, ya. Yang ngatur waktu Allah, waktunya waktu Allah. Yang kedua masalahnya masalah hati. Yang ketiga, kata Allah di ayat sebelumnya, adzaban duna zalik, dan sesungguhnya untuk orang yang zalim, ayat 47. Sesungguhnya untuk orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Kita nggak tahu. Mungkin Netanyahu itu tidurnya meremnya. Dan pereumna meureun rada takut, pikirannya gelisah, bisi aya peluru nyasar, bisi aya gempa bumi. Kita nggak pernah tahu. Stres, tertekan, kita nggak pernah tahu itu. Ini nurnya, ini cahayanya. Kita nggak bisa memikirkan apa yang dialami oleh orang lain, tapi Al-Quran yang membuka apa yang ada di balik tirai yang terhalang dari pandangan kita. Mungkin keluarganya yang berantakan, kelihatan kalau di depan media berdua, tapi di balik itu mungkin ribut wae, ramai wae, guntreng wae, piring terbang di mana-mana dan seterusnya. Yang jadi siksa di rumah tangganya, atau mungkin dia orang beriman, mungkin dia muslim, jahat, dan kita nggak tahu apakah yang bersangkutan kalau lagi sholat itu bisa khusyuk atau pikiran kemana-mana, atau lagi sujudnya biasa, hilang nikmat ibadah, termasuk salah satu bentuk azab, salah satu bentuk hukuman, salah satu bentuk siksaan. Akhirnya kalau ibadah itu hanya sekedar fisiknya, tapi ruhnya nggak dapat, feel-nya, ruhiyahnya nggak dapat, tersiksa dengan kebiasaan dan nggak dapat makna. Yang terakhir, alhamdulillah, sebagai penutup, huda panduan praktis, syifa sebagai obat penyembuh, nur mencari titik buta, blind spot kita sebagai pencerahan, dan yang terakhir wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak kasih sayang Allah 44 sampai 49? Peringatan dini. Istilah kita early warning system. Hukuman di dunia, kalau tidak tobat, mereka akan dihukum di akhirat. Orang yang ngasih peringatan lebih awal, itu orang yang sayang. Ustaz, terus apa hubungannya dengan diabaikan? Diabaikan itu setelah ngasih peringatan dan masih nggak percaya, abaikan. Sudah ngasih tahu, sudah diajak, sudah dikasih peringatan, sudah dikasih ancaman, masih juga nggak percaya, abaikan. Dan ngasih peringatan itu tanda, peringatan dini itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud kasih sayang Allah di ayat ini adalah dukungan emosional yang luar biasa. Fa innaka bi a'yunina, wahai Nabi, engkau ada dalam pengawasanku. Ini bentuk kasih sayang yang luar biasa. Walaupun rahmah dengan syifa memang rada-rada nyambung begitu ya. Karena rahmah itu yang bisa membuat seseorang jadi sembuh. Yang terakhir,
Allah mengajarkan kepada Nabi, salah satu bentuk kasih sayang adalah menyampaikan ilmu yang bisa menyelesaikan permasalahan, yaitu tasbih, fasabbih, dan wasabbih. Inilah mungkin akhir dari tadabbur surat At-Tur kita, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari, saya lupa lagi, kajian surat At-Tur ke seberapa kali? Januari, Masya Allah. Oh iya, berarti saya surat setahun. Oh 5 bulan. Insya Allah pekan depan kita lanjut ke surat yang baru, surat An-Najm. Dan saya percaya karena kita mentadaburi surat Al-Quran itu sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bukan hanya ada catatannya, bukan hanya kita paham ayatnya. Saya percaya kalau dari matanya, ini mata yang sudah menghafalkan suratnya, insya Allah. Insya Allah. Ini saja yang bisa disampaikan. Insya Allah tanya jawabnya nanti akan digabung oleh teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan surat At-Tur, teman-teman nanti ngejawabnya begitu ya.